Sobat investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Nah, hari ini gue pengen nge-review investasi gue di reksadana pasar uang selama 1 bulan, ya, menggunakan aplikasi Peluang. Kira-kira seperti apa sih perjalanan gue selama 1 bulan ini? Apakah bagus? Apakah tidak? Nah, di sini juga akan ada info yang menarik juga yang bisa membantu sobat investor pemula untuk berinvestasi. Penasaran info apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi, kalau kamu misalkan invest di reksadana pasar uang, beberapa hal mesti kamu ketahuin ya. Pertama, gue disclaimer nih, sekalian kalian tahu nih. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue di sini tidak memaksakan kalian untuk berinvestasi, tapi kalau kalian merasa kayaknya perlu, investasilah. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke, jadi gunanya disclaimer ini adalah supaya sobat investor lebih mengetahui bahwa di satu sisi kamu melihat ada potensi keuntungan, di satu sisi lain kamu juga melihat ada potensi resiko. Semakin besar resikonya, maka semakin besar potensi keuntungannya. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang memiliki tingkat resiko kecil, potensi keuntungannya juga kecil. Oke, nah sekarang review gue gimana sih? Review gue ternyata selama 1 bulan ini ada peningkatan pada nilai reksadana gue, alias gue cuan gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuannya masih sedikit. Tapi kamu lihat, coba bandingkan antara sebelumnya dengan sekarang. Sekarang sekitar 300-an perak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa gue naruh di reksadana pasar uang lagi, padahal sebelumnya gue udah pernah naruh. Karena ini beda tujuan guys gitu. Kalau misalkan yang sebelumnya itu tujuan gue adalah untuk dana darurat di aplikasi yang berbeda. Tapi di sini, di aplikasi ini, tujuan gue adalah memang untuk menaruh untuk safety aja gitu. Karena kalau misalkan di saat-saat yang PPKM, yang seperti gue bilang tadi, yang kemarin ya, bahwa di saat PPKM, di saat-saat yang memang lagi ada ya lockdown lah, dengan cara apapun, itu kan pasti bisnis-bisnis lagi macet, dan mungkin saham juga akan goyang, obligasi juga nggak akan sestabil sebelum PPKM dan lain sebagainya. Tentunya yang seperti ini lebih bagus di reksadana pasar uang untuk sementara. Tapi ini adalah instrumen alternatif yang gue pilih aja gitu ya. Dan ya udah gitu. Di sini di saat ada penaikan kayak gini, malah justru gue top up guys gitu. Kenapa? Karena tujuan gue adalah investasi rutin, regardless dia naik ataupun turun. Strategi ini dinamakan dollar cost averaging. Gue hari ini top up 50.000. Caranya gimana? Gampang banget. Ya udah, kamu tinggal masuk ke portofolio kamu tinggal klik beli aja, masukin nominal investasinya. Udah deh, kalian tinggal transfer aja. Nah, transfernya setahu gue sampai saat ini masih manual ya gitu. Jadi transfer terus habis itu bukti manual tuh disertakan juga. Nah, nanti udah deh gitu. Perlu diingat guys gitu. Kalau kamu investasi di reksadana ada yang namanya cut off time. Cut off time itu apa sih? Cut off time itu kayak misalkan gini, lo invest di bawah dari jam 1 siang, dari jam 12 siang lah, lebih enaknya jam 12 aja lah. Lo akan masuk berdasarkan perhitungan hari itu. Tapi kalau lo di atas dari jam 12 atau jam 1, itu maka lo akan perhitungannya hari besokannya gitu. Jadi reksadana lo baru dihitung berdasarkan NAV besokannya, plus juga baru ya mulai penghitungannya besok gitu. Nah, tapi kalau misalkan lu invest di bawah dari jam 12 atau jam 1, ya itu dia masih sekarang. Jadi lu harus tahu itu ya. Dan biasanya unit reksadana itu masuk 2 hari kerja. Oke, dan info di sini apa sih yang gue pengen kasih tahu ke sobat investor semua? Info yang gue pengen kasih tahu di sini adalah soal
misalkan investasi reksadana pasar uang, bisa nggak sih kamu taruh duit yang banyak? Kalau menurut pendapat gue, bisa lo taruh dengan duit yang banyak. Kenapa? Karena sebenarnya buat sobat investor yang mungkin masih ada rasa ketakutan atau apapun, itu mungkin kalian bisa bisa menaruh di sini juga, ya. Bisa menaruh dengan jumlah besar di reksadana pasar uang ini, karena memang dia tidak terlalu fluktuatif juga. Jadi kalau kalian misalkan masih takut nih, kayak, wah gue turunnya takut dalam banget gitu. Menurut pendapat gue, reksadana pasar uang cocok buat kalian gitu ya. Ya di situ kalian bisa akan lebih cenderung melihat profit gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada penurunan ya. Penurunan itu ada kemungkinan pasti ada gitu. Tapi lebih banyak profit. Kamu bisa lihat deh contoh dari kurvanya. Kurvanya itu kan dia ada yang stabil untuk gini, ada yang kayak gini-gini lah, ada sedikit penurunan. Ya itu yang terjadi. Seperti itu sih. Jadi ya kalau lo mau invest dalam jumlah banyak, ya it's okay kalau menurut pendapat gue. Tapi perlu diingat guys, bahwa kamu setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, please evaluasi. Evaluasi dari segi reputasi AUM. AUM itu apa? AUM itu adalah dana kelolaan. Dana kelolaan suatu reksadana menurut pendapat gua harusnya dia semakin lama semakin tinggi. Kalau dia makin lama makin turun gitu ya, itu satu indikasi yang cukup bahaya juga gitu. Kalau turunnya dari 1T ke ratusan miliar nggak apa-apa, tapi kalau turunnya dari ratusan miliar ke puluhan miliar, itu yang berbahaya gitu. Gitu sih. Yang penting intinya kalian harus coba untuk evaluasi juga selama 3-4 bulan. Apakah dia udah dipanggil OJK? Apakah dia sudah ditegur OJK? Gimana cara cari tahunya? Kalian cek di Google. Seperti itu sih. Mudah-mudahan info ini dapat membantu sobat investor pemula yang mau invest jadi berani gitu ya. Nah, buat sobat investor yang merasa setelah video ini kamu mau mulai investasi di aplikasi Peluang, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di sini. Nah, itu opsional guys. Artinya kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu. Cuman keuntungannya adalah kalian bisa dapat ya, sampai 1 juta dari nominal 15.000 sampai 1 juta. Tapi kalian minimum investnya itu 1 juta. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu. Kalian invest dalam jumlah kecil juga nggak masalah. Itu sih cuman tambahan aja. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.